Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam program acara Karisma, kajian religi Islam berkemajuan bersama saya Yogi dan sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri kita Ustadz Maksun Sarjana Hukum Islam Ya, atau kerap disapa Cak Sun. ya, Selamat siang Ustadz. ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bagaimana kabarnya di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan sahabat Purnamasi di dalam keadaan yang baik. Baiklah, kita melanjutkan edisi yang kemarin. Ini kita sudah sampai di kalimat pertama dan untuk Anda sahabat Purnamasidi dimanapun Anda berada, untuk pertanyaan bisa langsung dikirimkan ke nomor WhatsApp di 0857 7545 4371 dan acara ini disiarkan setiap hari Jumat pada pukul 16.30 menit. Langsung untuk selanjutnya untuk sahabat Purnamasidi dimanapun Anda berada bisa membuka himpunan putusan tarjih. Kita masih di bab ataupun kitab iman melanjutkan yang pertemuan lalu pada kalimat kedua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Para pendengar radio Purnamasidi dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita melanjutkan ya kajian kita yang lalu. Kita sudah membahas perkara yang secara umum disebut dengan perkara akidah ya, bagaimana yang ditulis di dalam HPT, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa bihil qaul wal quwwatu. Kita sudah menjelaskan panjang lebar berkaitan dengan makna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, kemudian makna wa bihi al qaul wal quwwatu termasuk lafaz bismillahnya. Nah, kesempatan ini kita melanjutkan kalimat selanjutnya. Alhamdulillah al-mubdi'u lil awalimi wal mu'idil arwahi ilal azami yaumal qiyamati. Alhamdulillah ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah penyusun majelis tarjih ini ya mengikrarkan tentang aspek ketauhidan ya, kemudian ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tawadhu bahwa apa yang disusun ditulis ini ya tidak bisa terwujud ya, ini kan karya intelektual ya Mas Eki, di HPT itu karya intelektual majelis tarjih, itu semua tidak akan terwujud kalau bukan ada daya dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memuji alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memuji ya. Maka diantara bentuk ya, ini jadi bentuk-bentuk bagaimana kita bersyukur ini Mas. Jadi cara kita bersyukur atas nikmat Allah ya, termasuk majelis tarjih bisa menyusun yang demikian ini menghasilkan satu karya intelektual.
itu semua karena dari Allah, maka memuji yang pertama adalah sana'ullah, memuji Allah. Biqauli apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Ya, bentuk rasa syukurnya adalah dengan sana'ullah, memuji Allah Subhanahu wa Wa ta'ala. ta'ala. Yang kedua, ya, setelah kita memuji Allah, sana'ullah, hati meyakini, Mas Zaki. Ya, jadi kan ada orang yang tidak yakin bahwa yang dia dapatkan, yang dia peroleh itu datang dari Allah, Mas. Oh, gitu. Ya. Hati meyakini, yakin bahwa apa yang dia peroleh, yang dia miliki, termasuk ya diberikan akal, Iya. ya, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Harus meyakini itu al-qalbu. Ya, punya keyakinan terhadap hal itu. Ya, Qarun itu kan Kaya raya. kaya raya, Nggih. ya, tapi dia nggak meyakini bahwa kekayaan itu datang dari Allah Allah. Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa itu hasil Jerih. jerih payahnya sendiri. Itu Qarun, generasi Qarun itu jangan sampai warga Muhammadiyah Menjadi ya, generasi Qarun. ya duwe sandaran jadi generasi Qarun. Dari si intelektualnya ada, Mas lagi. Haman. Iya. Iya, Haman. Haman itu intelektual. Arsitekturnya ini. Cendekiawannya. Firaun. Ya. Dia juga sama, orang yang cerdas dia. Tapi kecerdasan itu dia tidak meyakini itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Iya. hati harus meyakini. Setelah sana Allah, memuji Allah, alhamdulillah, lalu kemudian meyakini bahwa apa yang dia dapatkan, apa yang kita peroleh, ya, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, al-jawarih, apa? Ya melahirkan, diwujudkan dengan amal-amal soleh. Iya. Ya, satu contoh misalnya ketika Allah memberikan kita akal, ya digunakan untuk berpikir, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. taala. Ya, termasuk dalam rangka untuk melahirkan produk karya intelektual ini kan Iya. bagian dari rasa syukur, Mas. Iya. Ya, diberikan akal maka digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan. Ya, ini Masjid Tarji itu satu apa luar biasa karena dia yang punya tanggung jawab untuk bagaimana memberikan solusi, Iya. sandaran terhadap setiap aktivitas, khususnya ini saya katakan Khususnya gitu. khususnya warga Warga Muhammadiyah. Yang lainnya tidak kita paksa, yang mau ikut ya silakan. Ya, jadi sandaran ya ibadah, praktek ibadah, keyakinan warga Muhammadiyah adalah majelis Tarji. tarji. Maka majelis tarji ini sini ya orang main-main. Iya. Ya, ada yang ahli dari sisi usul, Prof Samsul itu Iya. ahli usul fikih. Disertasinya tentang al-mustasfa, ya Imam Al-Ghazali. Ya, apa namanya? Ya, Al-Ghazali. Ya. Jadi para ahli usul, ya ada para ahli perbandingan dan macam-macamnya. Ya. Itu al-jawarih. Bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, disyukuri dengan cara apa? Melahirkan amal-amal soleh. Diberikan kesehatan oleh Allah untuk melahirkan amal-amal soleh. Ya, itu bentuk-bentuk syukur. Ya, diberikan harta oleh Allah sama untuk melahirkan amal soleh. Bahwa di dalam harta itu ada hak orang yang meminta-minta dan ada hak orang yang tidak meminta-minta. Ya, yang sudah sampai nisab, ya, atau sudah haul, bayarlah 2,5% dari zakat kita. Iya. Yang belum haul ada sedekah atau infak. Jadi banyak sekali ruang kesempatan kita ini untuk melahirkan amal soleh. Bahkan bagi yang tidak punya harta, Iya. gitu, Mas. Apa ini Ustaz? Ya. Yang dapat diberikan. Ya. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun, Mas Yaki. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Ya. Artinya apa? Imam As-Suyuti menjelaskan hadis ini maksudnya adalah pahala
orang yang melakukan kebaikan Kebaikan. itu sama dengan pahala orang yang sedekah dengan harta, Mas. Ya. Menolong salah satunya itu. Ya banyak, Banyak. ya, amal-amal soleh itu banyak sekali. Ya, ada satu riwayat begini. Ada para sahabat itu yang apa bahasanya, mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ya Rasul, si fulan orang kaya itu sholat, kami sholat. Iya. Si fulan orang kaya itu puasa, kami puasa. Tapi si fulan itu sedekah, berinfak, kami tidak bisa ya Rasul. Ini kan mereka itu, oh berarti enak ya jadi orang Iya, kaya iya. ya. Iya. Dia bisa mendapat pahala yang banyak sekali. Kira-kira gitu Mas Yogi. Kira-kira. Tapi dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawabannya? Kullu tasbihatin sodakotun, wa kullu tahmidatin sodakotun, wa kullu tahlilatin sodakotun, wa kullu takbiratin sodakotun, wa amru bil ma'rufin sodakotun, wa nahyu anil mungkari sodakotun. Ya, jadi setiap tasbih, ucapan subhanallah itu adalah sedekah. Sedekah. Setiap tahmid alhamdulillah itu sedekah. Sedekah juga. Ya. Setiap tahlil la ilaha illallah itu sedekah. Setiap takbir Allahu Akbar itu sedekah. Itu kan memuji kepada Allah, tapi sedekah untuk diri sendiri, Mas. Gitu kan? Iya, iya. Kan semuanya itu memuji kepada Allah ya. Betul. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Itu memuji kepada Allah, tetapi itu sedekah kepada diri sendiri. Kan Allah nggak butuh, Mas. Iya, iya. Ya kan? Wa amru bil ma'ruf sedekatun. Memerintahkan yang baik juga sedekah. Itu banyak sekali. Ajak-ajak ke majelis ilmu. Yuk. Iya. Ya kan? Wa nahyu anil mungkar, mencegah kemungkaran juga sedekah. Itu untuk orang lain. Ya kan? Kita mengajak kepada orang lain. Misalnya Mas Taba ini kan direktur Lajismu itu. Itu pekerjaan yang mulia, Mas. Iya. Karena menyelamatkan orang. Ya, menyelamatkan orang dari siksa. Kenapa? Karena apa? Ya, ajak yuk berzakat. Zakat itu bisa menyelamatkanmu dari siksa. Itu tugas yang mulia sekali itu sebenarnya itu. Timnya Mas Taba Lajismu itu ya. Ya, jadi ajak-ajak untuk melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran. Itu sedekah. Artinya apa? Pendengar setia Radio Purnama Sidi dimanapun berada, ruang kesempatan untuk melakukan kebaikan itu terbuka lebar. Dan Rasulullah tahu betul umatnya itu tidak semuanya seperti Abu Bakar As-Siddiq yang kaya raya, tidak seperti Umar bin Khattab, tidak seperti Utsman, tidak seperti Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat-sahabat Rasulullah yang ada di emperan masjid itu, yang sebenarnya Ashabus Sufa itu kan, itu kan nggak punya itu, ya kan? Ya kalau maka pernyataan Rasulullah kullu ma'rufin shadaqatun itu memberikan ruang kepada siapapun bisa berbuat kebaikan dan itu sedekah. Tidak harus berupa uang, ya kan? Materi. Tidak harus berupa materi. Ini penjelasan Imam Asy'uti begitu. Makna hadis kullu ma'ruf shadaqatun adalah apa? Pahala orang yang melakukan kebaikan itu sama dengan pahala orang yang sedekah dengan harta. Ya, ini maka al-jawarih ya, setelah kita sana'ullah memuji Allah, hati meyakini, anggota badan mewujudkan dalam kebaikan. Tuh. Yang keempat, bagaimana cara bersyukur kita itu? Menjaga agar nikmat itu tidak hilang, Mas. Ya, contohnya gimana? Ketika Allah memberikan kita nikmat sehat, dijaga dengan kita olahraga, ya, dengan menjaga makanan yang sehat bergizi, dengan tidur yang teratur, misalnya itu bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk menjaga agar nikmat itu tidak hilang. Termasuk menjaga nikmat iman dan Islam. Bagaimana cara menjaganya? Datangi majelis-majelis ilmu, mendengarkan kajian-kajian. Sekarang ini tidak ada yang susah ya, Mas. Tidak ada yang susah sekarang. Tidak ada yang susah. Ya.
Kalau tidak sempat datang ke Al-Arqam, ini Al-Arqam ya. Kalau Nggih. saya setiap pagi, ini harus saya sampaikan barangkali ada pendengar yang mau ikut kajian dengan Iya. saya. Setiap pagi di Masjid Stasiun Al-Huda itu Al-Huda stasiun. ya, ada kajian tafsir, ya, ada kajian ilmu faraid, Mas. Iya, Termasuk HPT. termasuk Ya, HPT. ini kalau HPT selapanan sekali. Oh, selapanan. Ya, jadi Senin sampai Rabu itu kajian Al-Qur'an tafsir. Ya, Saya membuka tafsir Al-Munirnya Baju Khaili, ya. ya. Kemudian ada ilmu faraid Kamis itu, Mas. Kamis. Kamis. Jadi Kamis malam. Kamis pagi Oh, habis Kamis subuh, pagi, Mas. habis Jadi subuh, harus Masya subuhan di Allah. sana. Oh iya. Ya, itu Segerakan di sama Masjid subuh. Al-Huda Al-Huda Stasiun. Stasiun. Ini kalau mau ini. Itu apa tujuannya? Dalam rangka menjaga iman dan Islam kita tidak hilang, Mas. Iman Islam itu harus dipupuk terus. Ya, Iya, harus disirami. Ya, harus disentuh dengan hal-hal yang bersifat ruhiyah sehingga kemudian iman Islam itu tumbuh berkembang menjadi lebih baik, iya. sehingga itulah yang melahirkan amal-amal soleh. Soleh. Ini bentuk-bentuk bersyukur. Alhamdulillah. Ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk ketawaduan majelis tarjih. Tetapi di dalam tradisi penulisan kitab memang itu umum. Begitu, Mas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, ya. Nah, pendengar setia Radio Purnama Sidi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian itu ada macam-macam, Mas. Ya. Ya. Ada yang pujian Allah terhadap dirinya, qadim alal qadim. Pujian Allah. Allah memuji dirinya Dirinya sendiri. Ya, itu enggak apa-apa kan, Allah memuji dirinya sendiri. Iya, karena Ya. pencipta. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. 100 ayat 14. Iya. Sesungguhnya aku innani. Ana saya Allah, ya kan memuji diri sendiri itu ya. Iya. Saya adalah Allah. Ya enggak apa-apa, Bang. Allah itu apa namanya? Yang pemilik, punya segalanya. Iya. Ya kan, kalau ada yang bahasakan ya kesombongan, jubah kesombongan itu hanya milik Allah, Milik kira-kira Allah. gitu ya. Kira-kira seperti Jadi itu. kalau Nggih. kemudian ada manusia kok Sombong. sombong itu ingin mengambil alih Peran Allah. peran Allah gitu ya. Jadi Allah memuji diri sendiri, Al-Qadim alal Qadim. Ya, saya adalah Allah. Tidak ada Tuhan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Pakai kata ana. Kata tunggal. Iya. Ya, fa'bud nih, maka sembahlah aku. Itu pujian Allah terhadap dirinya sendiri, Al-Qadim alal Qadim. Yang kedua, ada pujian Allah kepada makhluknya, Al-Qadim alal hadis. Ya, misalnya Allah memuji Rasulullah, ya, dengan ucapan apa? Wa innaka ala khuluqin azim. Sesungguhnya di dalam dirimu Muhammad ada perangai, perilaku, akhlak yang sangat agung. Al-Qalam ayat 4. Jadi Al-Azim, ya, itu sifat Allah, agung, maha agung itu, ya, itu disematkan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian Allah kepada makhluknya. Ada lagi pujian makhluk kepada Allah. Nah, kita ini, Mas, ini. Iya, ya. Ya, jadi apa? Ulama-ulama majelis tarjih itu memuji Allah. Ya, dengan ucapan apa? Alhamdulillah. Itu pujian makhluk kepada Allah. Al-Hadis alal Qadim. Ya. Sana'ullah, memuji Allah, lisan ucapan itu. Ya, ucapan alhamdulillah itu sudah memenuhi satu timbangan, Mas. Ya kan? Iya. Jadi apalagi kalau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu memenuhi seluruh langit dan bumi itu. Jadi ini ya. Yang keempat, nah ini yang berbahaya. Apa itu? Pujian makhluk kepada makhluk. Ya, ini bisa membahayakan ini ya. Iya. Jadi ada yang memuji itu justru menjerompongkan ya, Mas ya. Iya, iya. Ya, tapi ya memang ada orang itu senang memuji dirinya sendiri. Ya misalnya begini, dua anak pinter gitu. Iya. Anakku ki pinter banget. Allah bapak ya pinter, simbah ya pinter. Muncul itu memperbahayakan. Maka dalam beberapa riwayat itu ada
Ya apa namanya, ketika kau dipuji oleh orang itu tidak disiramkan pasirnya gitu ke mukanya, ya, karena itu Ya, bisa membahayakan. Ya ada pujian ya, ya bisa aja lah orang muji itu, tapi bahaya sekali bagi yang dipuji kalau kemudian ya apa namanya muncul sifat al-kibirnya, ya rasa jadi sombongnya itu rasa ya. sombongnya itu muncul. Wah iya ya. Iya. Ya, atau misalnya begini, saya ini ya saya nggak tahu, mungkin sudah ada kajian tadi kemudian wah baik ini kajian tadi ini, ya, lalu kemudian orang muji wah itu Cak Son itu apa, nah, itu saya berbahaya, itu saya sangat hati-hati sekali ini, ya bisa muncul al-kibirnya itu Ya, ya. kibir. Ya ini tantangan pujian Ya, makhluk kepada makhluk, al makhluk hadis alal hadis. hadis ya. Jadi kembali lagi kepada teks alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini bagian dari sikap seorang mukmin atas karunia yang telah diberikan Allah kepadanya. Ya, Al mubdi'ilil awalim, ya. Al mubdi'ilil awalim, oh, yang menciptakan awalim itu jamak dari alam. Menciptakan alam ini. Ya, ini kalau kita bicara tentang ilmu kalam, itu kan ada perdebatan tentang penciptaan, iya, ya Mas ya. penciptaan alam. Jadi penciptaan alam ini berbeda, perdebatannya luar biasa. Tapi pandangan Muhammadiyah bahwa alam ini hadis berarti Mas ya, baru diciptakan, Diciptakan. ya kan. Jadi karena ada pandangan-pandangan bahwa alam ini ada dengan sendirinya, gitu Mas, bukan satu yang baru. Baru. Ya, jadi alam ini dalam pandangan Muhammadiyah adalah al hadis, sesuatu yang Baru. diciptakan, Yang diciptakan. ya. Dan pandangan ini saya kira sejalan dengan apa namanya surat Hud ayat 7, wa walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyami. Jadi dialah Allah zat yang menciptakan langit dan bumi di dalam masa sittati ayyamin, 6 6 hari. hari. Tentunya ya kita buka tafsir itu macam-macam, macam-macam. ya. Ya, Kita tidak masuk di wilayah itu. Ya. Ya. Jadi al-mubdil alam, Allah itu yang menciptakan ya semua alam, Semua alam. ya, semua alam, langit bumi dan seluruh isinya. Oh, iya. Gitu kan. Kan sekarang ini perdebatan begini Mas, beberapa orang yang tidak percaya, Iya. ya, tentang keberadaan Allah, ya kan. Iya. Jadi ateisme itu sedang menguat Mas, terutama di Indonesia. Di Indonesia ini sudah. Ada 3 kategori ateisme itu. Ya. Ini sedikit barangkali untuk menambah Referensi. referensi. Iya. Ya. Ateisme yang memang tidak percaya dengan Allah sebagai pencipta dan segalanya. Ya. Iya. Jadi mereka nggak meyakini bahwa Allah pencipta. Mereka percaya sains, Iya. ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ya kan, Semua didasarkan pada ilmu pengetahuan. penciptaan alam ini karena faktor Big Bang, Big Bang. dan Ya. macam-macamnya itu diteliti dan macam-macamnya. Itu banyak Mas. Ya. Buka saja misalnya ateisme Indonesia gitu. Iya. Akan kita menemukan itu banyak. Ya. Itu ateisme yang klasik lah saya kira itu. Iya. Ya, jadi nggak percaya dengan Tuhan sebagai pencipta. Alam ini jadi dengan sendirinya karena proses-proses alam. Iya. Ya, bukan ada penciptanya. Yang kedua, ada ateisme itu mereka menyebut dirinya itu spiritualis. Ateis tapi spiritualis. Iya, Mas. Seperti apa itu? Jadi misalnya begini, mereka nggak percaya, nggak perlulah kita itu memperdebatkan tentang Allah itu ada apa tidak. Iya. Ya, yang penting bagaimana kemudian ada ghirah di dalam diri kita itu untuk selalu melakukan kebaikan. Ada semangat hidup. Nah, sarananya untuk kemudian ada gairah, ada ghirah, semangat, ada apa? Sesuatu yang membangkitkan diri untuk melakukan kebaikan itu sarannya banyak, Mas. Iya, iya. Maka muncul kemudian yoga sebagai jalan. Oh, iya. Mereka ini spiritual. orang-orang ya Jalan jalan-jalan spiritual itu yoga. Iya. Kemudian meditasi. Meditasi. Apalah yang mereka menyebutkan itu. Jadi mereka nggak memperdebatkan antara Allah itu ada atau tidak ada, Mas. Nggak penting itu.
ya kan? Iya, Ya, tapi bagaimana kemudian hidupnya, dirinya itu bersemangat. bersemangat. Bisa jadi karena sering hiking ya ke gunung, Ya. maka di gunung itulah bagian dari cara bagaimana dia membangkitkan dirinya untuk fresh, melahirkan hal yang baru. Ya kan? Iya. Kan nggak berkaitan dengan Allah itu, Enggak pencipta dan berkaitan. macam-macam gitu ya. Mereka menyebut sebagai seorang spiritualis dan itu banyak pengikutnya, Mas. Ya, jadi, nah yang ketiga ini ya, ya menurut pandangan saya ini ateis. Jadi mereka percaya kepada Allah, tapi ya oleh apa? Di dalam hal meyakini tentang keberadaan Allah dan seluruh tatanan yang ada itu ya tidak penting juga untuk diperdebatkan. Yakin saja lah. Yang penting jalur jabatannya itu bisa lenggang. Jadi kepentingannya hanya untuk bagaimana dia memperoleh jabatan, bagaimana dia itu mendapatkan itu ya aman dan sebagainya. Itu saya sebut ateis juga itu. Karena nggak peduli dengan agamanya. Agama hanya sekedar sebagai apa? Simbol dan pelengkap untuk mencapai tujuan duniawi. Itu juga ateis juga gitu ya. Jadi ada bentuk-bentuk ateis di Indonesia ini. Nah, pandangan Tarji ya berkaitan dengan alam ini al-mubdi lil awalim. Ya, alam ini diciptakan. Ya, berarti ada penciptanya. Ada penciptanya. Ya, alam ini berarti ada sesuatu yang dari tiada menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Ya, ini yang kemudian di dalam ilmu kalam ada disebut dengan apa? Al-wajibul wujud. Wujud yang wajib ada. Dia al-awwalu, dia al-akhiru. Itu yang kemudian kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menggunakan logika kausalitas, rana rampung ya Mas. Gitu kan? Ya. Karena mesti ada pencipta dan ciptakan. Terus siapa yang menciptakan itu? Nah, yang paling puncak itulah yang kemudian disebut dengan wajibul wujud. Satu yang ada yang wajib ada. Dia yang paling awal dan dia yang paling akhir. Wal awwalu wal akhir. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pandangan Muhammadiyah berkaitan penciptaan alam ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya wal mu'idil arwahi ilal azami yaumal qiyamah. Dan yang mengembalikan ruh kepada jasadnya di hari kiamat. Ya, jadi ruh itu ditaruh di mana ketika orang mati? Gitu Mas. Ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an disebut dengan illiyin. Itu ruh orang-orang baik itu ada di Iliyin. Itu nama sebuah nama tempat. Itu satu tempat yang Iliyin itu kan tempat yang tertinggi kan? Ya. Iliyin itu yang tertinggi. Ada yang kemudian sijin itu ruhnya orang-orang yang berbuat buruk. Di neraka yang paling bawah. Ya, ini. Nah, apa namanya? Dalam pandangan Tarji bahwa ketika manusia itu sudah meninggal dunia semuanya, lalu kemudian pada hari kebangkitan, kira-kira gitu Mas, yaumul ba'ats, ya, pada hari kebangkitan, maka seluruh manusia itu ya ruhnya itu ya dalam pandangan Muhammadiyah wal mu'idil arwahil asam akan dikembalikan ruh-ruh itu kepada jasadnya. Itu artinya apa? Yaumul ba'ats itu semua orang akan kembali sebagaimana semestinya. Ya. Nah, pada hari kiamat nanti itulah semua orang akan pada saat yaumul ba'ats, hari kebangkitan, lalu kemudian digiring oleh Allah kepada maksar. Ya. Disitulah kemudian nunggu yang namanya yaumul hisab. Kemudian datang yaumul jaza. Di hisab itu diberikan kitab, yang diberikan kitab ke kanan-kanan, ke kanan-kanannya, ya, maka silakan menuju kepada surga. Yang diberikan kitab di tangan kirinya, silakan. Itu ketika saat hisab jaza, ya, pada hari pembalasan. Jadi ini pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan ciptaan alam dan kemudian ketika kebangkitan. Karena tidak semua orang meyakini itu, Mas. Ya. Jadi ada orang-orang kafir ini khususnya ya. Orang-orang kafir itu tidak meyakini bahwa
setelah mereka mati itu kemudian akan dibangkitkan oleh Allah. Kalau seandainya sudah meninggal, ya Sudah, udah. itu orang-orang kafir, Orang kafir. ya kan? Ya. Ya, surat Qiyamah ayat 3 itu Allah menyampaikan begini. Ayaksabul insanu 'alan najma'a idomah. Ya. Manusia itu pada menyangka apakah kami akan dikumpulkan? Tidak, kami akan dikumpulkan padahal kami sudah menjadi tulang belulang. Ya kan? Itu persangkaan mereka. Kami ini dari tulang belulang. Bahkan ya, untuk menunjukkan ketidakpercayaannya kepada apa yang disampaikan Rasulullah itu, orang-orang kafir Makkah itu mereka menggali kuburan, tulang belulangnya taruh di depan Rasulullah. Apakah bisa yang sudah jadi tulang begini ini kemudian akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai segitunya, Mas. Mereka nggak percaya. Maka Allah menjawab, bala. Iya. Allah mampu untuk menyusun kembali, ya. Qadirina ala an nusawwiya banana. Allah mampu menyusun kembali jari jemari, sidik jari, semuanya sama, dikembalikan sebagaimana semula. Allah kuasa atas segala itu. Ya, jadi begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kuasa untuk mengembalikan. Termasuk apa? Ya termasuk sing wis dikremasi itu loh, Mas. Iya. Ya, semuanya dikembalikan dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai masa Nabi Muhammad SAW dikembalikan oleh Allah. Ya, ini apa namanya? Allah Maha Kuasa atas segala hal itu. Ya, ini orang-orang kafir nggak percaya itu. Maka ini pandangan tarjih wal mu'itil arwahil azam yaumil qiyamah, dan Allah mengembalikan arwah, ruh-ruh itu kepada jasad di hari kiamat. Ya. Lalu kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah akan mengembalikan ruhnya nanti pada hari kiamat, lalu kemudian membaca sholawat. Ya, ini biasanya memang di dalam tradisi kitab itu habis memuji itu pujian saja, cukup pujian itu baru sholawat, tapi ini diselangi, ya, dengan keyakinan lagi. Iya, mengesahkan tadi tauhid itu. Ya, lalu kemudian membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalatu wassalamu ala nabiyina. Ya, wassalatu wassalam ala sayyidina. Ini pakai sayyidina. Ya, cuma dalam sholat memang akan lebih baik tidak pakai. Ya kan, di dalam tulisan kitab itu memang ya termasuk tarjih ini pakai sayyidina kan? Ya, pakai. Ya, bahkan Nabi sebut sayyidul anbiya wal mursalin. Tuannya para nabi, ya, dan para utusan. Ya. Jadi sholawat wassalam, ya, rahmat dan salam ala sayyidina, atas tuan, ya. Ya, rahmat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad khatamin nabiyyin, ya, pakai penutup, ya, khatamin nabiyyin wa afdhalil mursalin, dan seutama-utama utusan, wa ala ali ajmain, dan atas keluarganya semuanya. Jadi sholawat ini bagian dari satu perintah di dalam satu ayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima. Jadi ketika Allah bersolawat kepada Nabi itu dalam rangka Allah memberikan rahmat dan salam kepadanya. Ketika malaikat memberikan salawat kepada Nabi juga sama, memintakan, ya, rahmat dan salam kepada Allah Subhanahu wa taala atas Rasulnya. Kalau kita, ya, membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah itu memuji dan mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan memuliakan namanya, ya. Kemudian di akhirat nanti apa? Ya, dia berikan satu rahmat yang lebih dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lainnya. Termasuk apa? Mengokohkan ajaran-ajaran agamanya. Maka di dalam satu riwayat dikatakan man sholla alayya sholatan wahidan, siapa yang bersolat kepadaku sekali saja, ya,
Redaksi selawat yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu yang Ya. paling pendek. Ada yang lebih pendek lagi, Oh. sallallahu ala Muhammad. Ini Sallallahu. selawatnya Jibril. Oh, Ya, sallallahu ala Muhammad. Muhammad. Ya, bisa. Kita bisa meluzumkan itu, ya. Kecuali di tempat-tempat yang dilarang. Iya. Di perjalanan kita meluzumkan sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah tak terbatas, nggak perlu dihitung berapa kali. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Wong satu kali sholawat saja kita kepada Rasulullah apa? Sallallahu alaihi asra sholawatin. Maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. 10 kali. Kita sekali membaca sholawat, Allah memberikan 10. 10. Coba. Ini fadilahnya, ya. Jadi maka kita harus sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, kita perbanyak sholawat. Ya, dimanapun kita berada, kita bisa meluzumkan itu, ya, di waktu-waktu senggang kita baca sholawat bisa. Karena ada zikir itu yang waktu dan tempat tidak dipastikan kan, ya, Iya. kan ada zikir atau doa itu yang waktu dan tempatnya sudah pasti. Misalnya doa makan, kan udah pasti itu, Pasti makan. ya kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa razaqtana itu wa doanya itu nggak mungkin Allahumma tempat yang inni lain. a'udzubika minal khubuthi kan gitu ya. Nggak mungkin. Itu berbeda gitu ya. Jadi doa yang waktu dan tempatnya sudah dipastikan itu ada, tapi ada yang tidak dipastikan waktu tempatnya. Kita menunjukkan sholawat, Menuzumkan sholawat. ya. Ini kaitan dengan banyak sholawat. Ya, kemudian khatamil an-nabiyyin wa afdhalil mursalin. Ya, jadi Rasulullah itu termasuk penutup para nabi. Maka tidak ada nabi setelah Rasulullah. Yang mengaku-ngaku nabi itu zaman nabi sampai sekarang juga banyak. Iya. Tetapi Allah menegaskan bahwa Rasulullah ini adalah khatamul anbiya wal mursalin. termasuk pandangan tarjih. Iya. Ya, itu juga tegas sekali. Rasulullah Muhammad itu adalah khatamin nabiyyin, ya, penutup para nabi. Sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi bahwa ulama-ulama itu termasuk warisatul anbiya, ya, pewaris-pewaris para nabi. Ya, ulama-ulama tarjih itu pewaris para nabi. Kemudian apa? Wa afdhalil mursalin, seutama-utama utusan Rasulullah itu. Ya. Afdal, ya, seutama-utama utusan. Jadi dalam di Rasulullah itu tercakup seluruh sifat kenabian itu. Iya. Ya, kesabarannya. Kesabaran. Kan nggak ada itu. Ya, dalam banyak sejarah itu. Ya, yang meminta umatnya dihancurkan itu siapa? Nabinya. Ya. Jadi Nabi siapa? Nuh sama Ya, kan? meminta Ya, meminta umatnya untuk ya. Bahkan jangan sampai yang tersisa. Iya. Ini kan jangan sampai tersisa. Karena pasti nanti akan melahirkan generasi yang sama kira-kira gitu. Iya, Tapi iya. Nabi tidak. Kalau toh bapaknya tidak, simbahnya tidak, mungkin anak dan putunya itu dia masuk Islam. Ya. Jadi Mughirah bin Walid itu kan tokoh kafir. Iya. Ya, Mughirah bin Walid. Tapi anaknya Khalid bin Walid walaupun dia sebelumnya kafir, tapi kemudian masuk Islam menjadi tokoh pejuang Islam. Iya. Jadi Rasulullah masih melihat bahwa ada potensi anak dan cucunya itu masuk Islam. Maka dia nggak berdoa Rasulullah itu sebagaimana Nabi Nuh. Jangan sisakan. Kira-kira gitu. Jadi ini ya, bahkan misalnya ketika Rasulullah berada di Taif itu, Mas Yogi, di Taif itu dilempari, ya, Iya. sampai kemudian apa namanya luka-luka gitu wajahnya itu. Malaikat penjaga gunung itu minta, ya, apakah perlu saya mengangkat gunung ini? Ya, apa jawab Rasulullah? Jangan. Ya, lalu mendoakan Allahumma di innahum qaumun la ya'lamun, ya Allah berikan petunjuk, sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Jadi kita boleh mendoakan orang untuk mendapatkan hidayah, tapi tidak boleh mendoakan untuk dapat ampunan. Ya, jadi kita misalnya ada orang non muslim itu ya, Ya misalnya kita doakan supaya dapat hidayah. Ini dapat ampunan tidak? Tidak mungkin karena dia belum masuk ke Islam. Jadi kalau kita mendoakan, nah itu dicontohkan oleh Rasulullah, ada contohnya itu. Ya kan?
Iya, iya. Jadi Allahumma hdi, ya Allah tunjukkanlah. Innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang belum mengetahui. Ya, ini kaitan dengan Abdul Mursalin. Rasulullah itu termasuk yang paling utama dalam utusan. Lalu kemudian ini yang paling penting saya kira saya sampaikan. Iya. Wa ala ali ajmain, dan atas keluarganya semuanya. Ya, alihi, keluarga Nabi itu siapa? Ya termasuk istri-istri Nabi itu Istri Nabi, keluarganya, anak-anaknya keluarganya. Ya, kita mendoakan kepada termasuk sahabat-sahabat Sahabat Nabi itu Nabi. keluarganya. Wa ala ali azmain, dan atas keluarganya semuanya. Ini pandangan yang berbeda dengan teman-teman Syiah itu, Mas. Iya, yang memang Syiah itu mengakui sahabat Nabi, mengagungkan, tetapi Yang mencerca yang lainnya. Iya. Ya. Mereka mengakui sahabat Nabi, anaknya Fatimah Az-Zahra, Iya. tetapi mencela Aisyah. Ya kan? Nggak bisa. Maka ini penting, ini bagian dari satu sikap Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu adalah apa? Ya kita mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat-sahabat Nabi. Rasulullah SAW tanpa terkecuali. Ya, ini sikap Muhammadiyah itu sangat tegas sekali bahwa berbeda dengan Syiah. Iya. Ya, maka ini penting saya sampaikan wala ali ajmain, dan atas seluruh keluarga. Makanya biasa dalam mukadimah itu gini kan, gimana? Alhamdulillahirabbil alamin, ya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya, kemudian wa ala alihi wa ashabihi, biasanya gitu kan? Biasanya gitu. Itu kan atas keluarganya, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi ajmain semuanya, supaya mereka mendapatkan rahmat dan salam. Ya, ini beda dengan sikap Syiah. Ya, Muhammadiyah tegas dalam konteks hal itu. Ya, jadi keluarga Nabi, sahabat Nabi itu juga yang mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan salam. Nah, saya kira begitu Mas Lagi berkaitan dengan paragraf yang selanjutnya. Oke. Baiklah pendengar radio di manapun Anda berada dan juga pemirsa MTTV Wonosobo, kita sudah sampai di kalimat yang kedua ya. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali nanti di kalimat yang selanjutnya pada pertemuan selanjutnya juga. Dan untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan mengenai himpunan putusan tarjih pada kalimat selanjutnya, bisa dikirimkan ke nomor 0857 7545 4371. Dan di kesempatan kali ini Ustadz Cak Sun, ada satu pertanyaan yang ada pada paragraf ataupun kalimat ini, yaitu tentang Sayyidina tadi. Kenapa di dalam Muhammadiyah ini terkadang tidak diadatkan berucap Sayyidina Muhammad, tetapi di kalimat ini Sayyidina Muhammad, dan tadi disampaikan bahwasanya kalau di dalam sholat memang tidak memakai Sayyidina, tetapi kalau di tulisan yang lain ataupun di kitab yang lain itu ada seperti itu. Dalam penulisan kitab maksudnya. Jadi kalau memang ini karena memang satu Muhammadiyah itu kan merujuk kepada kitab-kitab hadis ya, tentunya yang sudah ditarjih, yang paling sahih itu hampir sebagian besar tidak menggunakan lafaz Sayyidina itu ya. Tetapi dalam beberapa penulisan termasuk ini ya saya kira nggak ada masalah. Kita juga biasa di dalam komunikasi kita menyebut junjungan gitu ya. Junjungan itu kan Sayyidina kan. Sayyidina juga. Ya itu saya kira dalam konteks komunikasi kemudian penulisan kitab nggak ada, tapi dalam konteks sholat maka ya harus mengikuti sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW. Dan hampir memang tidak pernah ada Mas dalam misalnya hadis-hadis yang sahih ya, termasuk nanti kita akan bisa menangani itu, tidak pernah menyebut kata Sayyidina itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dalam hal penulisan ya, dalam hal mengkomunikasikan walaupun tidak menyebut Sayyidina tapi junjungan Nabi kita Muhammad itu juga artinya Sayyidina sama. Ya, tapi dalam hal ibadah maka seyogyanya tidak menggunakan. Kenapa? Karena tidak ada penjelasan dalil yang menggunakan bacaan sholat itu menggunakan Sayyidina. Gitu Mas. Baiklah, terima kasih Cak Sun atas waktu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Pendengar Radio Purnama Sidi, terima kasih banyak. Kita sambung di lain waktu, dan jangan lupa saksikan dan dengarkan terus kajian Karisma, kajian religi Islam berkemajuan,
setiap hari Jumat sore pada pukul 16.30. Terima kasih banyak. Kami segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.